Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir menembus. Belum hujan ya, tadi pagi hujan tapi macet juga ke Kemang. Terima kasih sudah datang di sini. Yang pernah meliput Pasar Gelap harusnya sudah tahu kita bakal sering di sini lah. Sekali lagi terima kasih sudah datang pagi-pagi di tempat yang juga bukan biasanya. Saya sangat menghargai itu. Terima kasih. Jadi ceritanya sebenarnya panjang lebar, tapi karena kita waktu dikit saya singkat, jadi saya singkat-singkatnya. Jadi ini kisah nyata perjuangan Mutia waktu sejak dulu dia berusaha ingin punya anak gitu ya. Saya sudah tahu ceritanya lama karena ya Mutia itu sahabat istri saya Catherine sejak waktu zaman Metro TV dulu lah. Kalau yang tahu istri saya dan Catherine kan dulu di Metro Siduan berapa 15 tahun ada? Berapa tahun? Ya 15 tahun lah gitu. Jadi dan Mutia itu dulu juga rekan dia di Metro TV gitu kan. Jadi soal cerita ini saya udah tahu lama, dengar lama, tahu banget perjuangannya. Setiap ketemu dia ceritanya selalu nangis gitu kan. Tapi waktu itu belum kepikiran lah mau dibikin jadi film ceritanya. Sampai akhirnya waktu ulang tahun pertama Liora, dia itu bikin buku memoir yang nulis Fenty juga, salah satu wartawan Metro TV juga. Jadi ini geng Metro TV lah dari zaman dulu itulah. Bikin memoir itu judulnya Liora, sebenarnya buat kenang-kenangan dan buat untuk catatan untuk anaknya lah, yang udah dia berhasil dapatkan setelah perjuangan panjang dan lama. Dan itu dibagi-bagikan bukunya ini, ditulis dan dicetak untuk dibagi-bagikan sebenarnya hanya untuk inspirasi dan juga buat kenang-kenangan untuk anaknya nanti. Nah, yang nggak disangka-sangka novel itu jadi sangat viral, sangat disirkulasi ke banyak orang, terutama di rumah sakit yang punya program IVF di Indonesia. Dan kemudian juga banyak sekali dipanggil untuk jadi pembicara ini itu untuk membahas buku itu. Setelah itu saya justru tertarik karena begini, saya baru tahu ternyata masalah fertilitas ini sangat serius di Indonesia dan bahkan di dunia untuk perempuan. Lebih parah lagi kalau di Indonesia itu 1 dari 6 perempuan di dunia ya, termasuk Indonesia itu punya masalah fertilitas. Banyak banget itu. Dan jadi hampir 20% lah ya. Okay. Dan susahnya lagi di Indonesia banyak sekali stigma perempuan yang nggak bisa punya anak itu sangat-sangat negatif. Pertama, sayangnya ya karena kita negara mayoritas muslim, dan saya nggak bilang semua karena Mutia juga muslim dan suaminya sangat suportif, banyak perempuan yang nggak bisa hamil, nggak punya anak itu dijadikan alasan untuk suaminya untuk menceraikan atau untuk poligami. Kita sering kita seperti itu. Oh, saya kawin lagi dong, ma gitu kan, punya anak, alasan aja. Itu pertama. Kedua, kita masih harus ngakuin, dan Anda tahu ya, saya selalu identify myself as a feminist, saya selalu berpihak pada perempuan, dan banyak sekali film-film perempuan yang sudah saya produksi ya. Selalu waktu dulu ini kan saya juga mengatakan hal yang sama. Kita masih harus ngakuin bahwa perempuan dan laki-laki di Indonesia ini masih nggak imbang di Indonesia. Budaya patriarki di Indonesia masih sangat kuat. Karena hal itulah perempuan juga selain kalah kalau dalam masalah soal ini. Belum lagi masalah mertua yang rewel dan apa istri nggak bisa punya anak gitu lah. Kalian tahu lah cerita seperti ini. Dan di sekitar kita banyak sekali hal seperti ini gitu. Terutama rekan-rekan saya di bidang film juga. Makin saya ketemu ngobrol soalnya dengan banyak orang, ternyata ini masalah orang banyak gitu. Betul. It's real dan hal yang sangat-sangat relatable dengan banyak orang. Nah, dari situ saya pikir mungkin saya perlu bikin film seperti ini untuk sebagai PSA, public service announcement untuk semua orang bahwa masalah ini masalah serius. Yeah. Dan jadi kalau untuk perempuan di Indonesia terutama kalau punya masalah fertilitas, jangan takut ke dokter. Betul. Karena banyak orang itu masih ada stigma, nggak bisa hamil karena apa ya? Karena belum itu masalah perempuannya, banyak masalah lakinya loh yang mungkin ngandul. Jadi jangan nyalain perempuan lu gitu, lu juga tes dong gitu kan? Yeah. Gak punya anak nyalain perempuan lu. Nah, masalah ini masalah yang sangat penting dan perlu saya angkat dan dibuat film. Semoga bisa jadi inspirasi untuk perempuan Indonesia dan juga untuk penanda buat para suami di Indonesia. Betul. Istri gak bisa punya anak itu harus disupport, bukan kesalahan lain. Mungkin itu sih. Jadi meskipun ini sebuah cerita personal dari seorang perempuan dan suaminya ya, Mutia dan Fajri, tapi akhirnya jadi sebuah cerita global yang semoga bisa jadi inspirasi buat semua orang Indonesia.
Iya pastinya deg-degan ya. Ini pertama gitu kan, TV layar lebarnya beda jauh gitu. Betul. Apalagi berkenalan dengan orang-orang hebat yang sudah sangat malam melintang gitu loh di dunia perfilman. Tapi betul-betul memang karena di sini ada Robron, Ko Adi, ada Mas Pandu yang memang dari Paragon Picture yang betul-betul sabar banget, kasih tahu gitu kan, membimbing lah istilahnya ya, membimbing dengan cepat. Karena kan kita harus segera beradaptasi dengan ketemu Mbak Titin waktu itu pertama ya, mencari penulisnya dan kemudian akhirnya menemukan sutradara hebat di ujung sana. Ternyata menyenangkan film itu, karena tidak seperti yang saya bayangkan awalnya. Wow, ini kayaknya semuanya papan atas gitu kan, semuanya VIP gitu. Ternyata asik-asik banget. Itu dari dulu ya Mbak ya? Iya ya. Ternyata ya seperti itu. Jadi memang apalagi sekarang ketika memulai film ini dari buku atau cerita dari sahabat sendiri, ya itu rasanya pasti lebih langsung so touchy gitu, sangat berbeda ya, sangat dalam gitu, personal banget karena di situ ya kan. Karena tadi seperti Robron katakan, memang kita sudah puluhan tahun bersama sahabat kita dan kita betul-betul melihat bukan main perjuangan drama banget kehidupannya gitu yang nggak ada apa-apa. Saya sendiri dan teman-teman lain tuh merasa wow, kita belum ada apa-apanya nih dalam perjuangan kehidupan selama ini. Ternyata bukan main sahabat kita ini. Jadi dari situlah kemudian ya Om Robronnya kita coba, ini nggak boleh, ini harus dibagi sama perempuan-perempuan Indonesia sama keluarga Indonesia. Cerita ini harus sampai gitu loh, supaya semuanya itu punya semangat dan kekuatan yang sama seperti tokoh di dalam film Liora ini. Amin. Sekarang deg-degan lagi ya, karena mau mulai syuting ya kan. Gimana kira-kira ditonton? Nah ini semuanya ditonton banyak, pasti deg-degannya teman-teman media di sini supportnya seberapa jauh supaya banyak yang nonton. Kita sih kalau di Paragon Pictures ya, saya sebagai internal producer di Paragon Pictures memang selalu tertarik sama cerita-cerita yang humanis gitu ya. Dan apalagi kita kan aku sama Robert Roni sama Pak Adi Budiman mulai dari Lost Man Broto gitu, film keluarga gitu. Even kemarin film horor kita Puasa Gelap gitu punya kandungan drama yang cukup kuat gitu. Dan waktu buku Liora ini kita baca bareng-bareng gitu, kita melihat bahwa perjuangannya Bu Mutia itu juga sangat besar sekali, tapi juga ada perjuangannya Fajri, perjuangannya Mas Fajri sebagai suami gitu. Dan akhirnya waktu ketemu dan ngobrol dan diskusi sama Mbak Rita gitu, kita ngerasa ya bahwa kayak ini bukan cuma perjuangan Ibu Mutia aja, tapi ini perjuangannya suami gitu. Ini perjuangan keluarga gitu, sebagai satu unit gitu. Dan itu bisa menjadi sebuah perjalanan storytelling sinematik yang menurut aku bisa jadi sesuatu yang luar biasa dan emosional. That's why itu yang mau coba kita kuatin dalam film ini gitu. Waktu ngobrol sama Mbak Titin, sama Priska juga gitu, aku banyak diskusi sama Priska gitu, kayak kayaknya harus momen-momen Fajrinya lebih banyak juga gitu. Terus kemudian ada hal-hal yang gimana caranya bisa membentuk emosi yang kuat. Tadi kan drama rumah sebenarnya kan, semua terjadi tuh di rumah gitu, tapi gimana caranya emosi itu bisa besar. Gitu sih kalau ya. Dan ini tentunya membawa keberagaman dari film Indonesia lagi juga ya. Betul. Dengan pendekatan ini. Nggak banyak soalnya. Bahkan mungkin aku personally belum pernah nonton film Indonesia yang fokus on IVF. It might ada, tapi mungkin aku sendiri belum nonton. Ini sesuatu yang baru buat saya personally. Gitu. Kita selalu melihat kalau film-film kita ini pasti punya human story yang kuat. Jadi dari pengalaman kita merilis beberapa film, ternyata dari kondisi selalu kita ini sudah punya somewhat kayak network orang-orang yang percaya bahwa film yang mau kita sampaikan itu adalah film-film yang bisa touch and relate to many people.
sells. Jadi semua yang kita buat selalu tidak hanya dalam kacamata komersial, tapi selalu punya something to say. Itu adalah yang kita diskusi. Bahkan sampai kita bingung kenapa film kita ini film feminis semua ya. Tapi sahabat kita ini ternyata akhirnya cocok dengan wanita, ibu-ibu. Jadi kalau ditanya amunisinya, ya udah pasti nanti dari sisi marketing, dari sisi komunitas. Kita sangat dekat dengan komunitas. Jadi ini ternyata ini bukan promosi film lain ya, tapi bahkan ada hashtagnya yang muncul pejuang 2 garis gitu ya. Kita juga baru identify. Jadi pasti kita akan mengajak komunitas-komunitas semacam itu untuk terlibat secara moral, support, dan karena the story is for them. Jadi kenapa Paragon ketika Robron cerita ide ini terus kemudian kita diskusi, saya awalnya belum begitu tahu juga. Tapi ternyata sahabat saya ada 2 yang sampai hari ini tidak bisa dan sudah mencoba bertahun-tahun. Kemudian di kantor kita, saya diceritain perjuangan dari salah satu karyawan ini, IVF itu seperti apa susahnya. Jadi saya di situ baru tersentuh gitu ya, oh ternyata segitunya. Dan begitu saya baca tulisannya Titin sama Priska, wah baca di mobil aja langsung nyes gitu lah. Jadi wah ini harus disampaikan. Jadi dari saya juga akan lebih kepada support system IDU-Source, bahwa dari sisi marketing, komunikasi, including kita bisa ketemu hari ini adalah salah satu support kita untuk biar Paragon ini bisa bikin film-film yang luar biasa, yang bisa dekat dengan semua. Untuk Anda kok, kita bikin bukan cuma wah bikin film ini untuk cari duitnya harus ada. Ini bukan itu, harus ada something to say. Gitu sih. Ya, jadi aku cerita kolaborasinya dulu ya. Jadi kalau saya dan Priska dari awal emang udah bareng sih dari sejak awal. Meeting pertama udah ada Priska, kita sudah sama-sama mendengarkan tujuan Paragon membuat film ini. Terus kita sama-sama riset juga berdua Priska. Ketika saya baca bukunya, Priska juga baca. Terus habis itu kita riset sama-sama, ketemu Bu Mutia juga berdua, ngobrol sama Bu Mutia, jadi kita kemana-mana selalu berdua. Gitu. Dan habis itu ketika mulai masuk penulisan, sistemnya lebih ke, misalnya saya menulis draft 1, habis itu ketika ada revisi, Priska dulu yang merevisi untuk draft 2, draft 3 gitu. Jadi sampai terakhir kita begitu ya, sistem kerjanya sih. I see. Dari Priska? Sebenarnya kurang lebih sama seperti ini. Cuman mungkin kalau aku bisa nambahin sedikit, jadi mungkin ketika di tengah-tengah kita draft berapa gitu ya Mbak ya, itu akhirnya Mbak Prita sudah join ke geng kita ya. Gitu, jadi udah bergabung bareng-bareng dan akhirnya kita coba finalize bareng-bareng sih waktu itu. Gitu, akhirnya jadilah script final draftnya. Ya, jadi seperti biasa pastinya membaca dulu, membaca dan harus jatuh cinta dulu kepada materi aslinya. Jadi habis itu dengan membawa cinta itulah kemudian kami mulai bergerak untuk ketemu untuk riset dan untuk menulis pastinya. Dan apa ya, setiap tahapan yang kami lewati, kalau saya personally semakin tahapnya semakin tinggi, aku sih semakin jatuh cinta dengan kisah perjuangan ini. Itu sih kalau saya. Jadi berusaha memasukkan perjuangan dari karakter aslinya, lalu ditambahkan dengan bagaimana apa hal-hal yang membuat saya jatuh cinta. Yang bikin jatuh cinta pertama kali apa sih? Kurasa karena ketika membaca cerita tentang kisah nyata tentang pasangan ini yang sudah menetapkan mimpi, lalu sudah menetapkan tujuan, lalu berusaha melakukan apapun untuk mencapai tujuan itu, apapun halangannya, apapun yang diberikan, seolah-olah diberikan semesta untuk sekian kali gagal, tapi mereka tidak berhenti berjuang. Itu sih yang mungkin kalau dari aku, karena aku belum nikah dan juga maksudnya belum ada kita doakan, nggak apa-apa, kita doain. Jadi gini loh kalau ini artis, gini loh perjuangannya. Nah mungkin yang akhirnya bisa aku capture adalah bagaimana perjuangan seorang ibu gitu ya. Akhirnya aku teringat sama mamaku gitu. Gimana sih perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan buah hati. Dan ya itu mungkin yang akhirnya aku banyak pegang sih ketika menulis gitu. Bahwa perjuangannya tidak mudah,
Dan mungkin kalau dari aku yang sebagai seorang anak, aku jadi lebih menghargai dan menyayangi. Jadi ya intervensi sih sebenarnya lebih ke saya merasa bahwa ini kan gimana. Saya itu selalu suka sama cerita-cerita tentang drama keluarga, drama-drama perasaan A dan perasaan B, antar perasaan manusia gitu. Lalu kemudian ketika membaca tulisannya Mbak Titin sama Priska, saya pengen tahu bahwa kira-kira si sang suami ini nih rasanya kayak apa ya? Rasanya seperti apa? Apakah dia harus selalu siap sedia seolah-olah dia mengesampingkan perasaannya, lalu dia hanya mensupport, atau jangan-jangan berantem tiap saat ya kan? Karena sesuatu yang hormonal, karena ini sesuatu yang disuntik kontrol. Iya, disuntik itu kan menimbulkan hormonal yang tidak bisa dikontrol sama sekali. Nah, itu yang akhirnya saya penasaran, dan di situ terus akhirnya ngobrol sama Pak Roni, ngobrol sama Mbak Titin dan Priska, dan dari situlah mulai ayo banyakin yuk bajunya gitu. Jadi sisi dari situ. Iya. Nah, terus kalau sejauh mana nih persiapan untuk syuting seperti itu? Persiapan untuk syuting yang paling sebenarnya udah hampir 99,9% ready ya. Wow, Udah ready karena besok kita udah syuting. Besok banget kita udah syuting, jadi super ready, insya Allah. I am so excited gitu, karena yang paling menyenangkan ketika diberikan Pak Roni kesempatan ini tuh lebih kepada ini sih, ketemu sama Bu Mutia, ketemu sama Dokter Ivan gitu. Jadi kan kalau tadi udah diceritain ya bagaimana mereka idenya pas segala macam, Mbak Titin juga bagaimana, tapi buat saya itu lebih ini gimana ya, menunjukkan seneng aja gitu membayangkan nanti mereka sama Marcel Timothy, sama Darius, sama Bu Widya gitu ya, untuk sedih tuh gimana sih nanti kira-kira apakah keguguran berkali-kali itu eskalasinya seperti apa sih. Nah, itu yang saya selalu berkali-kali ngomong juga sama mereka bahwa ini bukan film tentang seseorangnya, tapi bahwa emotionally journey. Emotional journey-nya. Iya, itu, dan ternyata itu tidak cuma dirasakan oleh pasangan ya, tapi juga sama dokternya juga. Jadi mereka juga punya sesuatu yang sangat personal juga, sehingga ternyata saya juga baru tahu banget kalau ada cara-cara untuk menyampaikan kabar-kabar tidak baik. Betul. Ya. Itu saya juga ternyata dokter itu punya peran penting ya. Punya peran penting, dan mereka mempelajari yang namanya communication behavior, bagaimana cara menyampaikan sehingga itu tidak, bagaimana memberikan harapan tanpa janji-janji yang gimana-gimana. Nah, itu yang saya tidak sabar untuk segera mengeksekusi. Nice. Jadi semuanya akan dirangkum dan di capture. Silakan, Pak. Kesannya tadi Rita itu visinya kelihatannya benar gitu ya, mau nambahin scene-nya Fajri. Padahal sebenarnya dia tuh pengen Darius lebih sering di stand. Udah itu doang. Itu ditambahin terus scene-nya Fajri. Saya tahu. Modus ini. Saya hanya menyuarakan ibu-ibu dan perempuan. Ingin melihat Darius lebih bikin gitu kan. Saya tahu. Modus dibanyakin supaya Darius sering di stand. Biar setiap hari bisa syutingnya ada. Benar. Tapi kan misinya tadi untuk memberitahu kepada dunia laki-laki green flag do exist ya.